Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimbal Meriansyah, NPM saya 23312216. Saya dari kelas IF 23FX. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar algoritma dalam pemrograman. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu resep masakan, instruksi tentang penggunaan alat. Sifat-sifat algoritma. Yang pertama ada finiteness, yang adalah algoritma harus berakhir. Definiteness, yang artinya setiap langkah jelas dan tidak ambigu. Input adalah memiliki data untuk diproses, sedangkan output menghasilkan hasil akhir. Dan yang terakhir ada effectiveness, yaitu langkahnya bisa dijalankan dalam waktu yang wajar. Struktur dasar algoritma. Yang pertama ada urutan atau sequence, yaitu langkah-langkah dikerjakan secara berurutan. Yang kedua ada pemilihan, atau biasa disebut selection, yaitu keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga ada perulangan, atau iteration, pengulangan langkah-langkah yang sama. Langkah-langkah dalam algoritma. Yang pertama, ada input. Informasi awal yang akan diolah oleh algoritma. Yang kedua, ada proses, yaitu serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Yang ketiga, ada output, hasil akhir dari proses algoritma. Penjelasannya adalah, algoritma yang baik mampu memproses input menjadi output yang benar dalam waktu dan ruang yang optimal. Berikutnya ada jenis-jenis algoritma. Yang pertama ada brute force, mencoba semua kemungkinan untuk mencari solusi tanpa optimasi. Yang kedua ada greedy, atau biasa disebut memilih solusi lokal terbaik di setiap langkah dengan harapan solusi tersebut merupakan solusi global terbaik. Yang ketiga ada divided and conquer, yang dimaksud memecah masalah besar menjadi submasalah yang kecil, yang mudah dipecahkan. Yang keempat ada dynamic programming, yaitu menggunakan hasil dari submasalah yang sudah diselesaikan untuk menghindari perhitungan ulang. Penjelasannya dari jenis-jenis algoritma adalah berbagai jenis algoritma ini digunakan untuk menangani masalah yang berbeda dengan pendekatan yang bervariasi. Contoh algoritma mencari nilai maksimum. Yang pertama caranya adalah masukkan daftar angka. Lalu yang kedua kita setel angka pertama sebagai nilai maksimum sementara. Yang ketiga, bandingkan setiap angka berikutnya dengan nilai maksimum sementara. Jika lebih besar, ganti nilai maksimum. Ulangi hingga semua angka diperiksa. Lalu hasil nilai maksimum. Lalu berikutnya ada kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma menggambarkan efisiensi algoritma dalam hal waktu dan ruang. Yang pertama, kompleksitas waktu. Waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan prosesnya. Yang kedua, ada kompleksitas ruang, yaitu memori yang diperlukan untuk menjalankan algoritma. Penjelasan yang diberikan kepada kompleksitas algoritma adalah kompleksitas dihitung menggunakan notasi Big O yang menunjukkan seberapa cepat atau lambat algoritma berjalan seiring bertambahnya ukuran data. Aplikasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sorting, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan pengurutan, yaitu mengurutkan
harga misalnya di toko online atau di toko offline pun juga bisa. Yang kedua, ada searching atau pencarian. Biasanya digunakan untuk mencari hal-hal terbaru yang kita belum mendapatkan informasi tersebut. Biasanya kita menggunakan pencarian itu menggunakan aplikasi Google yang menggunakan algoritma pencarian. Algoritma pengurutan atau sorting. Algoritma pengurutan adalah algoritma yang digunakan untuk menyusun data dalam urutan tertentu, misal dari kecil ke besar atau sebaliknya, yaitu besar ke terkecil. Yang pertama ada bubble sort, yaitu mengurutkan elemen dengan membandingkan dan menukar elemen bersebelahan. Yang kedua ada selection sort, yaitu memilih elemen terkecil dan menempatkannya di posisi yang benar. Yang ketiga ada quicksort. Quicksort adalah menggunakan metode pembagian untuk mengurutkan elemen dengan efisien. Penjelasannya adalah pengurutan adalah proses penting dalam mengorganisir data dan mempermudah pengambilan informasi. Yang berikutnya ada algoritma pencarian atau searching. Algoritma pencarian atau searching adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam sekumpulan data. Pertama ada linear search, yaitu mencari elemen dengan memeriksa satu persatu dari awal hingga akhir. Yang kedua ada binary search, yaitu mencari elemen dengan membagi data yang terurut menjadi dua bagian dan memeriksa bagian yang relevan. Penjelasannya di sini adalah algoritma pencarian digunakan ketika kita ingin menemukan data dengan cepat dan efisien dalam daftar yang besar. Berikutnya ada tantangan dalam algoritma. Yang pertama, efisiensi waktu dan ruang. Mengurangi waktu eksekusi tanpa mengorbankan terlalu banyak memori atau sebaliknya. Yang kedua ada trade-off, yaitu menemukan keseimbangan antara penggunaan waktu dan ruang. Yang ketiga ada ketepatan. Algoritma harus memberikan solusi yang benar dalam setiap kasus yang mungkin terjadi. Kesimpulannya adalah algoritma adalah dasar pemrograman. Memilih algoritma yang tepat membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Baiklah, mungkin segitu saja informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Jika ada kata salah, saya memohon maaf dan kepada Tuhan saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.